Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Hai, saya Wiwi Andriani dan hari ini akan kembali membahas satu buku. Bukunya ini aku baca juga di aplikasi Ipusnas. Judulnya Tepi Toba, ditulis oleh Muram Batu dan ini terbit pada tahun 2019. Bukunya singkat, bisa dibaca sekali duduk. Aku tertarik dengan buku ini dari sampulnya, kemudian membaca judulnya Tepi Toba. Sebelum membaca sinopsisnya, ekspektasiku kalau buku ini adalah novel, mungkin latarnya akan ada di sekitaran Danau Toba. Begitu membaca sinopsisnya, ternyata memang benar ini novel singkat yang latarnya ada di desa pinggiran Danau Toba. Aku memutuskan langsung membaca bukunya karena memang aku sangat menyukai novel yang latarnya di daerah-daerah di Indonesia. Karena Karena itu membantu kita mengenali daerah-daerah di Indonesia ini yang belum kita ketahui sebelumnya. Bukan hanya daerah tempat tinggal kita saja yang perlu diketahui, karena daerah-daerah di Indonesia itu sangat unik gitu. Jadi menarik untuk diketahui juga. Oke, mari kita bahas bukunya. Yang pertama sinopsisnya dulu. Jadi sinopsisnya ini sangat seru, dimana disitu menceritakan salah satu kejadian di dalam buku ini, di mana ada satu kapal yang terombang-ambing di tengah Danau Toba karena badai yang dahsyat. Mereka percaya bahwa salah satu marga di sana keturunannya tidak boleh nyebrang melewati danau, khususnya seorang perempuan yang cantik, karena dia akan dijadikan permaisuri oleh penunggu Danau Toba, sehingga pada saat dia nyebrang, badai akan datang menjemputnya untuk dibawa ke dasar danau. Pada saat terjadi badai, saking dahsyatnya itu satu kapal akan tenggelam ke dasar danau, sehingga nakoda kapalnya memutuskan untuk menyelamatkan semua orang dengan cara melukai wajah seorang gadis cantik keturunan marga yang mereka yakini tidak boleh nyebrang tersebut. Dan seketika badainya tiba-tiba berhenti dan semua penumpang selamat, termasuk perempuan cantik tadi. Tetapi beberapa tahun kemudian keturunan dari si perempuan ini datang kembali ke sana untuk membalas dendam. Setelah membaca sinopsisnya ini, aku kira ceritanya seperti dongeng-dongeng cerita rakyat. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Apakah keturunan si perempuan cantik ini berhasil membalas dendam suatu hari? Silakan membaca bukunya. Yang aku suka dari buku ini, yang pertama, ini bukunya singkat tetapi isinya muat banyak. Buku yang bisa dibaca sekali duduk ini bisa menggambarkan kehidupan masyarakat yang hidup di sekitaran pinggiran Danau Toba. Kehidupan sehari-hari penduduk setempat, khususnya yang bekerja di bidang pariwisata, seperti pemilik kapal pariwisata, pengelola penginapan, ataupun pemilik warung makan di sekitaran Danau Toba ini. Yang kedua yang saya suka itu dialognya. Dialog yang digunakan dalam buku ini menggunakan bahasa Indonesia dialek Sumatera. Jadi bukan bahasa daerah, dan kita yang dari daerah lain selain dari Sumatera tetap bisa memahami dialog tersebut tanpa perlu ditranslate ke bahasa Indonesia yang baku. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia ini dalam berbicara sehari-hari kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, orang-orang dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa, Sumatera ataupun Kalimantan itu ketika bicara sehari-hari, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, itu dialeknya beda-beda, tetapi masih tetap bisa kita pahami bersama. Saya suka buku dengan dialog seperti ini, bahasa Indonesia dengan dialek-dialek daerah tertentu, karena itu membuat latar dalam cerita tersebut sangat terasa. Selanjutnya yang aku kurang suka itu yang pertama adalah nama tokohnya, khususnya tokoh yang diberi nama Gonbut
kerempeng, dan gadis. Gimana ya, si Gondut ini, tokoh Gondut ini memang deskripsinya berbadan gendut, kemudian si kerempeng ini berbadan kurus, si gadis ini seorang gadis yang cantik. Jadi gimana ya, saya kurang tahu ya, saya kurang tahu apa pertimbangan penulisnya memberikan nama tokoh yang seperti itu. Apakah tidak ada gitu stok nama lain yang bisa digunakan? Yang kedua, bukan kurang suka sih, mungkin lebih ke kurang puas karena bukunya tidak sesuai ekspektasiku. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ketika membaca sinopsisnya aku kira ceritanya seperti dongeng-dongeng mistis gitu, dimana badai bisa tiba-tiba hilang dengan melukai wajah seorang perempuan. Ternyata kisah itu hanya salah satu bagian dalam buku ini, dan alur cerita yang sesungguhnya itu sederhana saja. Mungkin itu saja yang bisa aku bahas, dan aku merekomendasikan buku ini dibaca oleh siapa saja, baik itu anak-anak sekolahan maupun usia-usia dewasa, ataupun bagi yang pemula ingin membaca buku, karena ini buku yang singkat, alurnya sederhana, tetapi tidak membosankan juga. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau tadi cahayanya kadang cerah kadang kurang cerah, karena ini mengandalkan cahaya sinar matahari dari jendela, dan dalam waktu yang tidak sampai 1 jam ini cuacanya berubah-ubah. Ini cahaya mataharinya berubah-ubah karena kadang-kadang ditutupi awan, kadang juga tidak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.